يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di negeri kita Indonesia tercinta ini sahabat ya, banyak sekali ormas-ormas di dalam agama Islam ini. Di antaranya yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, LDII, dan banyak lagi. Tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu sahabat ya. Dan ternyata sahabat ya, di antara ormas-ormas tersebut ada yang sama dengan Salafi dan bisa dikatakan 11-12 lah. Baik itu dari sisi akidah, manhaj, dan cara berpikir dalam beragama sahabat ya. Yang mana di sini Muhammadiyah lebih mengedepankan dalil sama seperti Salafi dan cara mereka beragama itu tidak mengikuti hawa nafsu. Dan pembeda di antara keduanya ini sahabatnya yaitu hanya sebatas ormas saja. Jika Salafi mereka tidak berpegang pada ormas, dan Muhammadiyah mereka ormas yang diakui di Indonesia ini tentunya. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz dari kalangan Muhammadiyah ini sahabat ya. Bagaimana beliau ini menjelaskan persamaan antara Salafi dan Muhammadiyah. Mari kita simak videonya sampai selesai bagaimana penjelasan Ustadz dari Muhammadiyah ini, persamaan antara Salafi dan Muhammadiyah. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi? Sebenarnya konsep di dalam bermuamalah itu idealnya jangan cari yang beda, tapi cari yang sama. Jadi konsep dalam bermuamalah ojo golek beda nih, tapi carilah persamaannya. Jadi karena ketika kita mencari persamaan, maka itu bisa menyatukan. Tetapi ketika kita mencari perbedaan, maka itu bisa memecah belah umat. Dalam bergaul kepada siapapun, maka carilah persamaannya. Tetapi karena ini pertanyaannya adalah perbedaan, akan saya jawab beberapa saja. Yang jelas dalam masalah akidah dan ibadah sebenarnya memiliki prinsip yang sama. Dalam masalah akidah dan ibadah memiliki prinsip yang sama, menggunakan pendekatan tarjih. Artinya pendekatannya adalah memilih pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat yang ada, menggunakan nyun sewu konsep yang sama, ar-rujuk bil kitabi was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah. Hanya saja pendekatannya yang berbeda. Kalau di saudara-saudara kita di Salafi itu pendekatannya adalah dengan menggunakan pemahaman para salafus soleh. Kalau di Muhammadiyah pendekatannya adalah bayani, burhani, irfani. Itu pendekatannya ada sedikit perbedaan. Bayani itu adalah tekstual, termasuk tadi dengan pemahaman para sahabat. Kemudian yang kedua adalah burhani, itu kontekstual. Kemudian irfani itu hati nurani. Kemudian perbedaan yang lain, kalau di saudara-saudara kita di Salafi itu tidak berorganisasi, maksudnya tidak ada pimpinan cabang, tidak ada pimpinan pusat, tidak ada pimpinan wilayah, tidak ada muktamar, tidak ada musda, tidak ada muscap, tidak ada musran. Jadi berbeda. Kalau di Muhammadiyah ini berorganisasi, ada pimpinan pusatnya, ada pimpinan wilayahnya, ada pimpinan cabangnya, ada pimpinan daerah, ada musyawarah daerah dan seterusnya. Kalau di Salafi tidak ada organisasi Salafi, tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Ormas Salafi. Karena Salafi itu lebih kepada paham atau manhaj. Jadi bukan organisasi, lebih kepada paham atau manhaj, bukan organisasi. Sehingga tidak ada pertemuan-pertemuan semacam itu. Ya, Bapak dan Ibu, kemudian perbedaannya lagi yang lain apa?
Kita mau berapa ini nyarinya? Nah, ini penanya nanyakan perbedaan. Sebenarnya saya lebih sepakat kalau kita di dalam bermuamalah kepada siapapun itu kita cari persamaannya. Tapi karena ditanya, nah, jadi tadi pendekatan metodenya beda. Yang kedua tadi berorganisasi sama tidak berorganisasi. Muhammadiyah itu organisasi, sementara salaf tadi itu adalah manhaj atau paham. Jadi beda. Kemudian yang ketiga itu perbedaan yang sangat nampak mencolok itu kalau pas lebaran. Kalau di Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab, kalau di salaf itu menggunakan metode ru'yat. Nah, itu jelas berbeda. Meskipun secara konsep bahwa hukum asal di dalam ibadah itu adalah ru'yat dan hisab itu adalah alternatif. Dan di Muhammadiyah diputuskan menggunakan alternatif hisab. Kemudian mau nambah lagi? Baik, nambah lagi misalnya salafin bukan ikut pemerintah, ikut ya ikut pemerintah atau ulil amri, bukan ru'yat. Baik, jadi ini tadi kita sampaikan bahwa hukum asal baik Muhammadiyah maupun salaf itu sama. Apa hukum asalnya adalah ru'yat. Kemudian alternatifnya kalau di Muhammadiyah itu hisab. Kalau di salaf itu alternatifnya adalah yang utama ikut kepada ulil amri. Jadi kalau ulil amri sudah memutuskan, maka yang dipakai adalah pandangan ulil amri. Tapi kalau bapak-bapak tanya kepada teman-teman salaf, pasti mereka akan mengutamakan ru'yat. Tetapi ketika pemerintah memutuskan dengan hisab, atau seperti saat ini, kita di tahun ini, tahun kemarin, itu pemerintah tidak menggunakan ru'yat murni, tapi menggunakan hisab imkanu ru'yat. Jadi Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama menggunakan hisab. Bedanya kalau Muhammadiyah itu hisabnya hisab wujudul hilal, kalau pemerintah hisabnya imkanu ru'yat. Jadi kalau untuk saat ini itu Muhammadiyah pakai hisab, salaf juga pakai hisab. Tetapi beda, kalau Muhammadiyah itu hisabnya mandiri wujudul hilal oleh organisasi, kalau pemerintah itu karena tunduk pada ulil amri, bukan semata-mata hisabnya. Kalau ditanya kepada mereka apa yang mereka utamakan, mereka mengutamakan ru'yat. Tapi karena pemerintah pakai hisab, maka mereka tunduk kepada ulil amri. Karena di dalam konsep manhaj salaf itu adalah sami'na wa ata'na kepada pemerintah. Jadi itu. Kemudian yang beda lagi apa misalnya? Kenapa Bu? Ya, dalam masalah musik misalnya, itu juga berbeda konsep yang disampaikan di salaf sama juga di Muhammadiyah. Di HPT itu tentang masalah musik disebutkan bahwasanya sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan situasinya. Yang dipakai adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Suatu hukum berjalan sesuai dengan illahnya. Tetapi kalau di salaf, musik itu hukumnya adalah haram. Kalau saya pribadi, saya memilih bahwasanya musik ini hukumnya haram, tetapi pada situasi-situasi tertentu itu ada rukhsah. Ada rukhsah. Kapan ada rukhsah? Saat pernikahan, saat lebaran. Maka di situ ada rukhsah. Saat jihad fi sabilillah ada rukhsah. Tapi rukhsah tersebut itu tidak seperti musik pada hari ini. Karena musik pada hari ini dalam acara pernikahan itu nyun sewu. Tidak seperti itu yang diberikan keringanan. Maka ketika di Muhammadiyah membolehkan musik pun tidak kemudian musik sebagaimana yang kita lihat di sekitar kita. Karena musik yang ada saat ini, coba lihat tempatnya, campur aduk laki-laki perempuan. Waktunya kadang menabrak waktu sholat. Kemudian pakaian orangnya nutup aurat, membuka aurat. Kemudian apa lagi? Syairnya tentang cinta-cinta kepada syahwat atau mendekatkan kepada Allah, kepada syahwat. Kemudian apa lagi? Alat musiknya melalaikan atau mengingatkan? Melalaikan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini diantara perbedaan-perbedaan yang ditanyakan tadi. Kemudian apa lagi? Nah, masih ada lagi
masih banyak. Tetapi kita tidak mencari perbedaan di dalam bermuamalah kepada manhaj yang lainnya, kepada ormas yang lainnya, kita tidak mencari perbedaan. Bahkan Muhammadiyah pun itu dalam masalah akidah dan ibadah itu juga menggunakan manhaj salaf dalam masalah akidah dan ibadah. Itu silahkan cek di HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Itu selalu menggunakan dalil-dalil yang sahih dengan pendekatan nyun sewu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita masih ingat dulu ketika belajar ke Muhammadiyahan, dalil yang populer itu adalah hampir semua warga yang pernah belajar ke Muhammadiyahan apal. Taraktu fikum amroini ma ing tamassaktum bihima lang tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulihi. Ini yang hadir ini kan pengurus ranting. Saya yakin semua hafal hadis ini. Kenapa? Karena inilah yang dijadikan pedoman bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yakni aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian juga kalau berselisih atas sesuatu, baik di Muhammadiyah ataupun di salaf itu sama. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kita berselisih atas sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi bukan dikembalikan kepada yang lain, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasul. Meskipun tadi metodenya berbeda. Kalau di Muhammadiyah tadi pendekatannya apa tadi? Bayani, burhani, irfani, tekstual, kontekstual, dan hati nurani. Begitu sekilas saja. Kalau saya digulai meneh saya oke.